Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi ibadah kita akan segera dimulai. Matikan notifikasi pada ponsel Anda atau aktifkan mode hening maupun getar selama ibadah berlangsung, agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Pusatkan hati dan pikiran untuk merespon pujian penyembahan dan untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Jemaat diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai, demi kenyamanan bersama dan bagi jemaat yang akan beribadah di jam berikutnya. Tersedia fasilitas bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, taburan pembangunan dan taburan lainnya secara online melalui transfer ke salah satu rekening milik gereja berikut ini, ataupun dengan scan barcode kris menggunakan aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sudah ada di minggu yang pertama bulan Desember. Dan ini adalah bulan yang terakhir di tahun 2022. Semua bersyukur, amin. Oleh anugerah Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Sehingga kita boleh datang di tempat ini untuk mempersembahkan syukur, beribadah bersama-sama. Saudara, tengok orang yang di samping kiri kananmu, keluarga dalam kerajaan Allah. Katakan bersyukur untuk kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar sepanjang bulan Desember ini kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua bersuka cita ada dalam perlindungan Tuhan, amin. Untuk itu saya ajak kita semua bebaskan roh kita, tanggalkan setiap beban, pergumulan masalah kita. Dan kita bersatu hati, bersepakat dari tempat ini meninggikan nama Yesus. Raja di atas segala raja, bersorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi dia, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. For you are great. Kau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih untuk bulan Desember yang bisa kami tapaki Tuhan. Thank you Lord. Bagimu segala pujian, hormat Tuhan. Oh, come on sing. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. No one else like you. Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Nyanyikan syukur bagi dia. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Angkat suaramu bagi Tuhan. Amin. Sebab kau besar, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau Tuhan. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau.
sama-sama kita perkatakan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Jiwa kami bersyukur, berterima kasih atas anugerah dan rahmat yang kami terima setiap hari. Kami menapaki bulan yang baru, bulan terakhir 2022. Dari tempat ini Tuhan, kami yang telah Kau tebus dengan darah-Mu, kami yang Kau cintai tanpa syarat, kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami naikkan syukur. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Engkau dahsyat, Kau luar biasa. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, biar Engkau dapati pujian dan pengagungan kami. Menjadi seperti dupa yang berbau harum. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau disukakan. Makasih banyak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau melawat setiap kami. Hati kami terbuka. Kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Hadirat Tuhan memulihkan setiap kami. Membangkitkan setiap kami. Kami dikuatkan, dibaharui dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Kami bersyukur, sangat bersyukur memulaikan ibadah saat ini. Kami tabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus Kristus penyelamat. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami telah ditebus oleh darah-Mu Yesus. Pujian syukurku Tuhan. Pujian syukurku. Memulihkan kami, mengubah
Terima kasih kuasamu menyembuhkan kami Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkan, memulih, mengubahku. Terima kasih kuasamu membangkitkan, menyembuhkan kami Tuhan. Kami serukan Kau yang Kau agung perkasa Tuhan, tak tertandingi. Serukan Kau yang termulia, Kau yang termulia. Ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Katakan Yesus segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Mari menari bagi Tuhan sama-sama semua. Hey. Sukacitamu Tuhan. Hey, saudara mari menari bersama-sama bagi Tuhan kita. We praise, we praise. Terima kasih. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih, Kau buktikan kasih-Mu, Kau mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. bersyukur buat bukti kasih. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Mari angkat tanganmu tinggi bagi Tuhan. Say. Ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku Taruh mahkotanya di atas kepala. Yeah. Sungguh Kau mempesona, Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan Kau buktikan kasih-Mu, Kau mati bagiku, hapuskan dosaku. yang bersyukur lambaikan tanganmu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau
syukur, lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Dia layak terima rasa syukur kita. Amin. Come on, praise the Lord. Kami menari bagimu Tuhan. Saudara duduk kembali. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan bagi kami siang hari ini. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang melihat, mendengar, bahkan merasakan apa yang kami rasakan. Kau yang mengenal hati kami Tuhan. Kau yang tahu isi hati kami. Kau pencipta langit dan bumi. Kau pemilik kehidupan kami. Kau layak menerima pujian kami. Mari angkat suara menyembah Tuhan pagi hari ini. Syarada baralabaya takanaralabaya. Syarada baralabaya. Inarada baralabaya. Syarada baralabaya. Syatakarada baralabaya. Syarada baralabaya naralamuse. Kami datang bawa syukur. Kami datang bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Kami datang bawa hati menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari bebaskan dirimu menyembah Tuhan.
Saat terindah di hadirat-Mu, saat terindah berjumpa dengan-Mu, Yesus. Kau puaskan kami, Kau tenggelamkan kami dalam kasih-Mu, Tuhan. Yesus, kekasih jiwa kami, dalam hadirat-Mu, Yesus. Dalam hadirat-Mu, Tuhan. Dalam hadirat kudus-Mu, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Terima kasih, oh Tuhan. Biarlah manis Kau dengar pujian kami. Biarlah manis Kau dengar hati kami menyembah-Mu, Yesus. Mari nyanyikan nyanyian yang baru siang hari ini bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian dari hati yang bersyukur, hati yang mengagumi Tuhan siang hari ini. Ditebus oleh darah-Mu yang kudus, Tuhan. Kami yang telah dibayar oleh hidup-Mu. Kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Kami datang bawa hidup kami, pikiran kami, hati kami menyembah-Mu, Yesus. Jesus, thank you Jesus. Amin. Thank you Jesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Amin. Karena keadilannya dan bermazmur bagi nama-Mu Tuhan
adil dan benar, Allah yang kami sembah. Dan bermasmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Kau yang kami sembah siang hari ini Tuhan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan, oh betapa mulianya Yesus. Kau dimuliakan Tuhan, atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, oh Kau yang kami sembah Yesus. Nama-Mu ajaib, nama-Mu perkasa, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Amin nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Sekali lagi katakan ya Tuhan, Tuhan, oh Yesus, Kau layak Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang
Tuhan, ku sanjung, ku sanjung, ku sanjung, amin. Kau di tempat ini, sebab Kau bangsa. Ku sanjung, Yesus. Yang lain dan ku datang Kau ku sembah, aku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami bawa sembah syukur kami Tuhan. Kau ku sembah, Kau layak. Ya Yesus, Tuhan, oh Tuhan, aku sembah Yesus, Kau ku sembah, Kau layak Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Yesus, oh Tuhan.
We bless you Jesus, we bless you God. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak ditinggikan Yesus. Kami nyanyikan pujian bagimu. Haleluya. Diberkatilah kau Tuhan. Diberkatilah kau Yesus. Kau layak ditinggikan. Tiada seperti siang hari ini Tuhan, kami percaya Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Haleluya, we praise you Lord. Kami terima kesembuhan siang hari ini, kami terima kekuatan yang baru Tuhan. Kami menerima setiap jawaban doa kami, kami terima dengan iman kami Tuhan. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, Kau luar biasa Tuhan, terima kasih. Kau besar, Kau perkasa, Kau ajaib dan mulia dalam segala perbuatan. Ku sembah, seumur hidupku sembah, Yesus hanya Kau yang layak ku sembah. Kau besar, Kau perkasa Tuhan. Kau besar, Kau perkasa, Kau ajaib dan mulia dalam segala perbuatan.
Dalam hadirat-Mu Tuhan kami memuji dan meninggikan-Mu Bapa. Di minggu pertama di bulan yang terakhir di tahun 2022. Kami mengalami, kami menyadari, kami mengalami semua kebaikan dan kasih setia-Mu Bapa. Sebab itu kami bersyukur dengan segenap hati kami. Atas kesadaran kami mengalami semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Yang berduka Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Dan biar pagi hari ini Tuhan Engkau mengurapi, memberkati semua pujian dan penyembahan kami. Kami persembahkan hanya kepadamu Bapa. Terima kasih dan Engkau ada di sini bagi kami. Untuk hari-hari ke depan Tuhan hanya firman-Mu yang menjadi pelita pada kaki dan suluh pada jalan-jalan kami. Kami perlu Tuhan lebih dari segalanya. Berkati firman-Mu urapi dan itu Tuhan menjadi jelas, menjadi mudah untuk kami pahami dan kami terima. Supaya firman itu menjadi kehidupan bagi kami. Ini umat-Mu Tuhan, umat kepunyaan-Mu. Kau melawat setiap pribadi. Dan Engkau simpan di hati mereka berkat yang Kau sediakan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu semua bersyukur, amin. Semua mengalami kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan. Amin, tidak ada seorang pun yang tidak dilawat Tuhan. Hari ini biar kita pindah kepada apa yang Bapak sediakan. Waktu kita datang mungkin ada beban, ada pikiran, tapi biar kita tinggalkan dan kita terima yang baru, yaitu kasih Bapa dari surga yang mengalir buat kita semua. Nah di bulan terakhir ini, bulan Desember, biar menjadi evaluasi bagi kita bahwa di samping bersyukur kita melihat perjalanan kita bersama dengan Tuhan, semua firman kebenaran yang datang kepada kita, perkataan-perkataan Tuhan yang datang kehadirannya dalam hidup kita, apakah itu membuat kita bertumbuh enggak di dalam Tuhan. Saya selalu ingat itu kisah yang saya tidak bisa lupa, Samuel yang dibawa mamanya Hana ke rumah Tuhan. Dan Samuel itu bertumbuh dari mulai tidak mengenal Tuhan, tidak tahu suara Tuhan. Tapi dia belajar dan dia bertumbuh sampai dia menjadi nabi yang diurapi dan dipakai Tuhan pada angkatan itu untuk mengurapi raja-raja. Nah setiap tahun dikatakan bahwa mamanya datang ke bait Allah membawa baju bagi Samuel. Setiap tahun dia jahit baju yang baru karena baju yang lama tidak pas lagi. Apakah kita sudah menanggalkan baju-baju yang lama dan kita harus pakai baju yang baru, bukan bicara tentang baju baru yang kelihatan, tapi artinya secara spiritual pengenalan kita dengan Tuhan, kekuatan kita di dalam Dia, kasih kita kepada Tuhan harusnya sudah meningkat. Seperti Tuhan Yesus itu dikatakan Lukas 2 ayat yang terakhir, dia bertumbuh dalam kedewasaan dan dalam hikmatnya. Tuhan Yesus itu lahir dikandung dari Roh Kudus dan dia anak Allah 100%, dia Tuhan. Tapi waktu dia menjadi manusia dikatakan dia bertumbuh. Dia bertumbuh mulai dari dalam keluarga, tanggung jawab kesehariannya dalam keluarga. Sampai umur 30 tahun baru dia bergerak dalam kuasa kekuatan yang Tuhan sediakan buat dia. Dia datang dan dia dibaptis, langit terbuka. Roh Kudus turun, pengakuan dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Waktu dia masih hidup dalam dunia ini sebagai manusia. Dia perlu peneguhan dari Bapa Surgawi, dia perlu diurapi dan dia perlu dinyatakan dia anak Allah yang berkenan. Baru dia masuk, dia diuji, dia mengalami pencobaan oleh si jahat iblis dan dia menang. Baru dia mulai beroperasi menjalankan semua mandat surgawi untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Jadi seperti Tuhan Yesus sudah mengalami itu dan dia sudah menyatakan bagi kita. Setiap kali kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, bukan ulang-ulang Tuhan Yesus itu masih bayi. Tapi di tahun ini waktu kita merayakan kita harus siap apalagi yang Tuhan mau singkapkan bagi kita. Untuk mempersiapkan kita di tahun depan, di musim yang baru, di era yang baru. Tuhan tahu apa yang kita alami, akan kita hadapi, Tuhan sudah tahu. Dan pasti dia akan melengkapi kita, dia akan mempersiapkan kita, dia menyediakan bagi kita. Sehingga kita tidak jalan sendiri dan kita bisa kalah
Kita bisa lemah, tapi Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita. Amin. Jadi kita bersyukur, kita mengevaluasi, dan mari kita punya mimpi. Untuk tahun depan kita mau lebih lagi dengan Tuhan. Kita mau lebih mengasihi Tuhan. Kita mau lebih taat. Kita mau lebih lagi mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita masing-masing. Pagi hari ini mari kita buka firman Tuhan. Kita akan merenungkan sama-sama kebenaran dari Titus pasalnya yang kedua. Titus pasalnya yang kedua, mulai dari ayatnya yang ke-11. Ada 2 terjemahan di sini yang kita akan baca untuk melengkapi pemahaman kita akan kebenarannya. Dari terjemahan baru Titus pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekali lagi baca ulang-ulang supaya kita tangkap maknanya bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan kelahirannya dia sudah memberikan kasih karunia. Kasih karunia artinya satu pemberian ilahi yang tidak layak kita orang yang berdosa menerimanya. Tapi dia sudah menyediakan dengan kematian Tuhan Yesus, dia sudah menyediakan sehingga di dalam kasih karunia itu kita mendapatkan perkenanan Tuhan untuk hidup dalam kasih-Nya dan kemurahan pemeliharaannya. Karena ada kasih karunia Tuhan. Kalau dengan perbuatan kita, dengan kekuatan kita, kita tidak ada seorang pun yang layak untuk mendapatkan kasih Tuhan dan kebaikannya. Tapi karena ada kasih karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, maka kita bisa menerima kasih dan kemurahannya. Di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, sebab sekarang keselamatan kekal ditawarkan sebagai hadiah cuma-cuma kepada setiap orang. Jadi ditawarkan dengan cuma-cuma, tapi kita harus memberikan keputusan kita harus berespon, kita harus menerima kasih karunia itu. Itu masing-masing kita yang harus ambil keputusan. Ada 7 miliar manusia di muka bumi ini, tapi kalau firman datang buat kita, kita percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu. Jadi kehidupan kekal sudah diberikan dengan cuma-cuma. Bukan oleh sesuatu yang bisa kita usahakan dari kita manusia. Tapi itu pemberian Tuhan buat semua manusia yang berdosa. Sudah disediakan kehidupan yang kekal itu. Jadi yang pertama poinnya dulu, bahwa kita harus pastikan posisi kita, identitas kita adalah kita orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Kita merayakan Natal, seluruh dunia merayakan Natal, toko-toko penuh dengan hiasan Natal. Tapi orang-orang yang percaya kepadanya berbeda waktu kita merayakan Natal, berbeda dengan orang-orang yang cuman hiasan Natal saja. Tapi kita bersyukur bahwa dengan kelahirannya kita ditebus, kita diselamatkan, kita menerima kasih karunia. Amin. Kita lanjut di ayat yang kedua, di ayat yang ke-12. Kita ini bertahap, Tuhan akan ajarkan kita tangkap sesuatu pagi hari ini. Di ayat yang ke-12 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, perhatikan ini sekali lagi. Kenapa kita menerima kasih karunia, kita menerima kebaikan dan kasihnya itu supaya yang berikutnya sesudah kita menjadi miliknya, dia mendidik kita. Supaya kita meninggalkan semua kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dari terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, bersamaan dengan hadiah itu, hadiah hidup kekal itu, bersamaan dengan itu datanglah kesadaran bahwa Allah ingin agar kita berpaling dari kehidupan tanpa Allah serta kesenangan-kesenangan dosa kepada kehidupan sehari-hari yang baik dan takut kepada Allah. Bapak Ibu lihat,
Tuhan Yesus lahir, datang dan mau mati menyelamatkan kita. Lihat, yang dia berikan adalah hidup, kehidupannya. Jadi lihat, kita menjadi miliknya bukan hanya waktu kita beribadah, tapi dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita, tantangan-tantangan dalam kehidupan, beban-beban, pergumulan-pergumulan sebagai fakta yang nyata dari hidup ini. Disitulah Tuhan ada bagi kita. Disitulah dia menyediakan bagi kita, beda dengan orang yang tidak percaya. Jadi kalau selama ini kita percaya kepada Tuhan, tapi dalam keseharian kita pakai cara kita yang lama dengan kefasikan, dengan cinta dunia. Kita cuma berpikir bagaimana supaya kita diberkati menjadi kaya, bagaimana supaya kita lebih daripada orang lain, bagaimana supaya kita tidak miskin dan kekurangan. Maka mari dengar bahwa kita harus berubah dalam cara pikir kita, karena Bapa lebih memperhatikan itu daripada kita. Dia Bapa yang baik, dia Allah yang kekal, dia tahu semua yang kita hadapi. Dan dia tidak biarkan kita bergumul sendirian, namanya Allah Immanuel. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi dengar, dia mendidik. Jadi sesudah tadi kita menerima kasih karunia, kita diselamatkan, sekarang dia mendidik kita. Mendidik artinya kita harus belajar. Di sekolah, di rumah, waktu anak-anak masih kecil dididik orang tuanya. Di sekolah dapat pendidikan supaya lulus dan harus lebih pintar. Jadi dalam hidup ini kita jangan jadi Kristen kanak-kanak, terus kita jangan jadi orang yang bodoh terus. Kita harus jadi orang yang lebih kuat. Kalau sebelumnya iblis bikin susah kita, terus bikin kita babak belur, maka kita harus belajar terus untuk apa yang Tuhan sediakan buat kita, untuk apa, bagaimana kita hidup dalam atmosfer surgawi di bumi ini. Karena waktu dia datang dia bilang kerajaannya datang, dia menyatakan kerajaannya ada di bumi seperti di surga. Dia menyatakan pemerintahannya di bumi seperti di surga. Bahwa ada kedaulatan di dalam dia. Ada kekuasaan, otoritas, semua ada di dalam tangan Yesus. Apa yang dia sediakan buat dia tidak dapat dicuri, tidak dapat diambil oleh siapapun. Kecuali karena kita yang dibuat iblis ragu, bimbang, tawar hati, tidak percaya, sehingga kita yang tidak bisa menghidupi apa yang Bapa berikan. Tapi apa yang Bapa berikan buat kita tidak bisa kita di dalam gaya kefasikan kita yang lama, cinta dunia, semua keinginan-keinginan daging kita, lalu kita mau klaim janji Tuhan tidak matching, karena di situ passwordnya harus iman. Harus kita mempercayai janji Tuhan, harus kita berjalan dalam realita bahwa dialah yang menyediakan bagi kita. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena keunggulan kita, kehebatan kita sehingga kita diberkati. Tapi kita diberkati karena Bapa menyediakannya bagi kita. Efesus 1 ayat 3, segala berkat di dalam surga telah diberikan bagi kita di dalam Yesus. Segala berkat di surga diberikan bagi kita di dalam Yesus. Jadi segala berkat, taruhlah kalau Tuhan kasih kita bahagia, penyertaannya yang sempurna itu, dia kasih semuanya di dalam Tuhan Yesus. Tidak cocok kalau kita cuman fokus di bergumul di uang, kita bergumul di kehormatan, jabatan, harta. Sementara yang Tuhan berikan buat kita itu dulu yang Tuhan mau kita lihat itu. Kita harus punya cara pandang seperti yang Bapa lihat buat kita. Satu contoh Bapak Ibu, kesaksian sedikit, satu saat ada satu masalah yang cukup berat yang saya hadapi di dalam keluarga. Dan saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kan Tuhan mengasihi, Tuhan setia, Tuhan kaya. Kenapa Tuhan biarkan saya harus mengalami lagi pergumulan yang seperti begini Tuhan? Saya datang jujur dan terbuka dengan Tuhan dan saya bertanya dan Tuhan itu membukakan hatinya. Tuhan menyatakan dan saya rasa sungguh-sungguh tuh hati Tuhan, dia bilang begini, saya juga susah, saya juga sedih, tidak mau lihat anak-anakku menderita. Saya juga sedih kalau melihat anak-anak tuh sedih, tapi ada yang baik yang harus kamu lewati. Kamu harus lewati itu untuk berkat yang besar. Jadi lihat,
Bukan Bapa tidak sayang kita, bukan dia tinggalkan kita. Tapi tantangan pergumulan yang kita hadapi, kita harus belajar, kita sedang dididik. Untuk tinggalkan kefasikan, semua yang duniawi, cara pikir duniawi. Kita harus sungguh-sungguh mempercayai dia. Dia bilang, kamu Bapa yang jahat saja, tahu sayang dan memperhatikan anak-anakmu. Kamu tidak tahan hati melihat anak-anakmu menderita, sedih betul? Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib, dia di situ baru dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Sebelumnya dia selalu panggil Bapa. Dia selalu berdoa, Bapa, aku tidak melakukan sesuatu kalau aku tidak lihat Bapa melakukannya. Tapi di atas kayu salib waktu dia ambil posisi kita orang berdosa, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Waktu dosa manusia semua ditimpakan kepadanya, Bapa memalingkan wajahnya. Dan waktu Tuhan Yesus mengalami itu supaya kita tidak mengalami lagi ditinggalkan. Kita bisa panggil dia senantiasa Bapa. Dia Bapa yang kekal, dia Allah yang setia. Dia mendidik kita, dia mendidik supaya yang ilahi itu bisa terjadi di dalam kita. Kita bisa mengasihi, kita bisa punya hati yang kuat untuk mengampuni, kita bisa bermurah hati karena kita menerima didikan Tuhan. Didikan itu tidak mudah, tapi Tuhan bilang kamu bukan anak-anak gampangan. Kalau anak-anak di dunia saja dididik oleh orang tuanya, apalagi kalau kita mau yang ilahi. Semua masalah tantangan itu dia sedang mendidik kita supaya meninggalkan semua kefasikan. Semua cara-cara dunia harus ditinggalkan dan kita berdoa supaya tahun berganti, usia kita otomatis bertambah. Tidak perlu diperjuangkan, pasti kita bertambah tua. Tapi untuk kita dewasa dan memiliki hal-hal yang ilahi perlu keputusan. Untuk mempercayai firman-Nya, untuk menyembah Dia. Untuk berikan sesuatu buat dia. Kemarin saya khotbah tentang kisah orang Majus itu dan saya diberikan pewahyuan, saya bilang kalau itu orang Majus karena dia itu ahli bintang, maka dia lihat tanda dan dia tahu bahwa ada raja yang lahir. Dan dia ambil keputusan, mereka bersiap, mereka persiapkan persembahan dan mereka pergi mencari raja itu. Nah kita dalam keseharian kita, waktu kita terima firman, maka dalam keseharian kita Tuhan bekerja. Apakah kita mempercayai firman yang kita dengar? Waktu kita pulang keluar dari gereja dan kita menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini yang nyata, apakah kita melihat bintang itu? Apakah kita melihat terang itu? Kita melihat tanda bahwa dia raja. Dan kita harus ambil keputusan untuk berpindah dari keterbatasan kelemahan kita manusia untuk bagaimana datang menyembah dia. Bahwa dia raja. Dia raja, maka tidak ada pilihan lain, kita harus menyembah dia. Lihat kenapa Herodes merasa terancam. Karena Herodes tidak mau ada raja lain selain dia. Dia mau hanya dia saja yang jadi raja. Sehingga Herodes bilang dengan jebakannya, kamu pergi selidiki, kalau kamu sudah dapat temukan anak itu, kasih tahu saya juga mau pergi menyembah dia. Tapi sebenarnya dia tidak mau menyembah. Dan di ayat yang terakhir dari Matius pasal 2 itu dikatakan bahwa orang Majus itu pulang dengan tidak mengambil jalan yang sama waktu mereka datang. Lihat, orang Majus mendapatkan tuntunan. Selama ini kita terima firman, apakah kita mendapatkan tuntunan Tuhan? Kalau niat kita adalah tetap Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, dia disembah, maka dia akan menuntun kita. Sehingga mereka dapat tuntunan dalam mimpi, jangan kembali kepada Herodes. Mereka pulang lewat jalan lain. Kalau orang Majus saja dituntun Tuhan, tidak mungkin kita yang sudah ditebus tidak dituntun. Dia berikan Roh Kudusnya, dia berikan firman. Persoalannya kita jangan bodoh. Kita jangan sama orang tidak percaya. Cuman di ibadah kita bisa nyanyi. Bahwa pulang itu dalam keseharian kita, hati kita tetap menyembah dia. Kalau orang Majus persiapkan yang terbaik, emas, kemenyan dan mur.
kita persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau tubuh ini milik Tuhan, maka dia mendapatkan kemuliaan lewat tubuh kita. Kita menyembah dia, kita persembahkan pujian, perkataan kita dalam keseharian kita. Dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita, dalam pelayanan kita. Persembahkan yang terbaik bagi Raja kita biar dia lihat bahwa pengorbanannya di kayu salib tidak sia-sia. Saya sudah menerima hidup kekal yang kau berikan Tuhan, dan hidup saya milikmu. Tidak ada satupun jebakan iblis yang buat saya tidak sukacita karena hidup. Tidak buat saya bersyukur karena saya punya Tuhan yang pegang kendali. Saya punya Tuhan yang menyediakan segalanya. Jadi jangan kita terpancing dengan apa yang kita hadapi secara fakta, karena kebenaran lebih tinggi dari fakta. Amin. Kebenaran tidak akan pernah berubah. Kita lanjut di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan ada pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi kita punya pengharapan. Kalau tahun depan Tuhan Yesus datang, atau tahun depan kita sudah selesai mengakhiri garis akhir, jantung kita berhenti, di mana kita taruh pengharapan kita? Kalau kita cuma taruh pengharapan kepada yang di duniawi ini, maka waktu kita tutup mata selesai. Tidak ada lagi yang kekal yang kita bisa terima. Mari taruh pengharapan kita di balik tabir yang di dalamnya Yesus sudah datang sebagai imam besar kita. Jadi kita harus taruh pengharapan kepada yang kekal. Tuhan, kalau saya belum mati nanti sangkakala bunyi, saya akan bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Atau kalau saya sudah mati, saya akan bangkit dengan tubuh kemuliaan untuk menyambut Tuhan di angkasa. Taruh pengharapan kita, karena tahun depan rahasia bagi kita dan tidak ada seorang pun tahu hari akhir. Tapi kita harus punya pengharapan di dalam Dia. Di ayat yang ke-14, Titus pasal 2 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus itu telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Apa? Bukan malas berbuat baik, tapi apa? Rajin. Jadi bukan cuma kadang-kadang berbuat baik saja, tapi dikatakan rajin berbuat baik. Sekalian dari terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan apa? Lanjut, yang telah menyerahkan dirinya dalam the Passion. The Passion dia katakan begini, saya baca saja bahasa Indonesianya. Dia mengorbankan dirinya untuk kita agar dia dapat membeli kebebasan kita dari setiap perbuatan melanggar hukum dan menyucikan bagi dirinya sendiri orang-orang miliknya yang bersemangat untuk melakukan apa yang indah di matanya. Jadi lihat bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima karya salib itu, penebusan itu, maka kita dibebaskan, dilepaskan dari, kita dimerdekakan dari kebebasan melakukan hal-hal yang jahat. Bapak Ibu, bayangkan bahwa kalau sesuatu barang itu kita beli dengan harga yang mahal, maka barang itu berharga. Nah, dengar bahwa kita ditebus, kita orang-orang berdosa yang tidak layak, ini hamba-hamba dosa. Kita itu dibeli, dibayar dengan darah anaknya yang dia kasihi. Kita dibayar dengan darahnya setiap kita. Jangan sampai kita tidak menyadari itu dan melihat diri kita tidak berharga. Kita lihat diri kita dari penampilan luar, dari pendidikan, dari kekayaan. Sehingga kita tidak bisa lihat identitas yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dia membayar kita, dia membeli supaya dia ambil kita menjadi milik kepunyaannya sendiri. Menjadi kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Iblis bikin sehingga kita sibuk dengan keperluan-keperluan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, dan kita tidak akan pernah merasa berkelimpahan untuk bisa memberi kepada orang lain.
Padahal Tuhan sudah tentukan bahwa engkau diberkati supaya engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi waktu Tuhan lihat bahwa kita tidak bisa dipercaya, kita tidak sanggup mengelola, maka Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang akan menghancurkan kehidupan kita. Jadi waktu kita tahu bahwa kita miliknya, Dia membeli kita dengan darahnya supaya kita menjadi milik kepunyaannya yang berharga bagi Dia. Di dalam 2 Efesus pasalnya 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita yang percaya menjadi bangsa yang terpilih. Kalau di Keluaran pasal yang ke-19 dia katakan begini, kalau kamu mendengarkan firman-Ku dan baik-baik melakukannya, kamu akan menjadi umat kesayangan-Ku sendiri. Dari antara seluruh bumi, kamu akan menjadi bangsa kepunyaan-Ku, kesayangan-Ku sendiri. Itu dari masih bangsa Israel, Tuhan sudah bilang itu. Dan di perjanjian baru di 1 Petrus pasal 2 dikatakan kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya semua kita yang sudah menerima tadi kehidupan kekal, maka kita menjadi imam-imam bagi Allah. Imam-imam bukan bicara orang-orang yang cuma melayani di bait Allah, tapi buat semua. Imam-imam artinya kita bisa berdiri di hadapan Allah mewakili manusia. Jadi kalau kita Tuhan taruh beban berdoa buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita kenal, kita datang di hadapan Allah dan membawa mereka bersafaat buat mereka, kita menjadi imam di hadapan Allah. Dan kita berdiri di hadapan mereka, di hadapan manusia, kita menjadi mewakili Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Ingat kebenaran dari Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Sehingga kita menjadi hakim, oh ini karena salah, ini begini, dan itu banyak bisa menghancurkan orang. Tapi waktu kita berdiri mewakili Tuhan, kita lihat bahwa hati Tuhan adalah belas kasihan dan anugerah bagi orang-orang yang terhilang. Anak yang terhilang yang ambil warisan dan pergi berfoya-foya, hidup dalam dosa, menghamburkan semuanya. Waktu dia kembali bau busuk, Bapa berlari dan memeluk dia. Jadi selama kita masih ada dalam anugerah, kita berdiri itu sampaikan kabar baik buat semua orang. Bawa damai sejahtera buat semua orang yang masih berdosa, bahwa engkau diampuni dan engkau orang baik. Saya selalu bilang kamu tuh orang baik, kamu bukan orang jahat. Tapi karena kamu tidak ada kekuatan, kemampuan untuk berdiri melawan si jahat. Satu-satunya waktu engkau mau datang dan mengandalkan Tuhan, engkau akan menang. Karena tanpa kuasa Tuhan yang tadi tuh di Titus pasal 2, kita tidak dibebaskan, maka kita bebas untuk melakukan hal yang salah, kita di bawah kendali musuh. Kenapa kita tidak bisa lepas dari semua persinahan, percabulan, pornografi? Karena kita diikat dengan satu kuasa dosa, maut. Tapi hanya kuasa kehidupan yang bisa membebaskan kita waktu kita datang dan bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Bertumbuh mengasihi Dia, menyembah Dia. Maka kuasa Tuhan itu yang membuat kita berdiri kuat dan musuh tidak bisa menang lagi untuk mencuri dari kita. Untuk mengikat kita di dalam perbuatan-perbuatan yang menghancurkan kita. Karena semua dosa membawa kehancuran. Semua perbuatan-perbuatan jahat itu akan kembali kepada yang melakukannya. Jadi bagaimana supaya kita bisa bebas melakukan yang baik? Kita bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Kita dalam keseharian kita berjalan dengan Tuhan. Dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada kuasa kekuatan di dalam kita. Di dalam kita lebih besar daripada semua yang ada dalam dunia ini. Amin. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Anak-anak kamu sudah mengalahkan yang jahat. Berarti ada pertempuran. Kita harus menang. Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Dengar, sudah dikalahkan. Tapi yang dia pakai adalah tipuan. Yang dia pakai adalah jebakan. Yang dia pakai adalah pencuri.
Jadi kalau barang kita yang berharga kita tidak jaga baik-baik, pencuri mendapatkan kesempatan untuk mencuri. Kalau kita tahu bahwa kita sudah menerima itu harta yang berharga dari surga ada di dalam kita. Kita tahu bahwa itu yang paling berharga dalam hidup kita, bukan berlian. Di surga itu jalannya dari emas. Lihat itu semua cuman bonus, itu semua cuman tambahan. Semua yang dari dunia ini yang baik itu cuman tambahan. Tapi yang murni, yang kekal, yang sesungguhnya adalah berkat surgawi dalam Tuhan Yesus yang kita sudah terima. Itu harga yang berharga. Itu yang iblis incar untuk mencurinya. Jadi waktu bagaimana supaya kita mau hidup dalam keseharian kita dalam firman Tuhan, kita dituntun untuk terus menyembah Dia, tidak takut kepada Herodes. Orang Majus tidak dengar nasihat Herodes, anjuran Herodes untuk datang kepada Herodes, sekalipun dia raja yang berkuasa pada waktu itu, karena mereka tunduk kepada tuntunan yang membawa mereka, jangan kembali lewat jalan yang kamu datang. Lihat, jadi ada tuntunan Tuhan yang membawa kita hidup dalam kekuatan Tuhan. Tanpa itu kita ada di dalam kelemahan keterbatasan kita dan kita babak belur oleh permainan si jahat. 1 Petrus 2 ayat 9 dari terjemahan The Passion, dia katakan begini di bahasa Indonesianya. Tapi kamu adalah harta pilihan Tuhan. Dengar pagi hari ini, siang hari ini umat Tuhan. Para imam yang adalah raja, berdaulat, otoritas ada. Suatu bangsa rohani yang dihususkan sebagai umat yang dibaktikan oleh Tuhan. Dia memanggil kita keluar dari kegelapan untuk mengalami cahayanya, hidup dalam kemuliaannya yang luar biasa. Dan sekarang dia mengklaim Tuhan itu menetapkan kita sebagai miliknya. Dia melakukan ini supaya kita menyiarkan, memberitakan keajaiban kemuliaannya ke seluruh dunia. Tuhan Yesus mempercayakan kepada murid-murid dan murid-murid membawa berita kebenaran sampai pada hari ini kita terima kebenaran. Maka tanggung jawab kita, tugas kita adalah membawa berita damai, berita baik itu bagi orang lain. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-15 dari Titus pasal 2. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi jangan bilang, kita bukan orang pintar, kita bukan pendeta. Ada orang lain lebih pintar dari kita. Tapi mari belajar, kalau engkau menerima sesuatu dari dalam firman Tuhan waktu engkau beribadah, belajar untuk mencatat, untuk mengingat sesuatu dan engkau pulang, kau bagikan itu. Beritakanlah dan nasihatilah, ajarkan itu. Itu menjadi satu kebiasaan yang menyenangkan. Menjadi satu gaya hidup yang kita latih dari waktu ke waktu. Kita suka menceritakan. Kita suka menyampaikan, tadi kemarin saya diberkati firman Tuhan itu ternyata ini. Sebelumnya saya tidak tahu dan sekarang saya tahu bahwa saya milik Kristus. Kehidupan kekal sudah ada dalam saya, harta berharga ada dalam saya. Dan itu kita mau bagikan dengan orang lain. Itu yang Tuhan minta dari kita. Amin. Dia beli kita dengan darahnya, kita kepunyaannya yang berharga. Dia mau mendidik kita supaya kita meninggalkan semua kefasikan dan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Sebab itu kita harus ada dalam komunitas. Kita keluarga kerajaan Allah. Di dalam jemaat yang besar kita punya komunitas-komunitas kecil. Waktu tanggal 2 kita perayaan pranatal, ibadah pranatal, perayaan di gereja, dan seluruh keluarga family altar itu semua berkorban. Mereka kirim di grup dan kita lihat bagaimana mereka pergi beli rica, pergi siapkan daging, ikan dan mereka masak semua dan mereka bawa. Kita cuma minta dari tiap-tiap
wilayah dari Malalayang sampai ke Mapanget semua masing-masing membawa ada 500, ada 100, ada 1000 dos makanan. Kita target jemaat yang hadir sekitar 4.000-an dan memang yang datang sekitar 4.000-an, tapi makanan yang tersedia lebih 5.000. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini membuktikan bahwa benar-benar kesatuan dalam keluarga, kita satu hati, satu pikiran, satu beban, dan jemaat kita adalah orang-orang yang murah hati, yang mau berkorban, mau memberi buat Tuhan. Jadi itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Lihat, mungkin saya tidak lihat langsung satu-satu, siapa yang beli rica, siapa beli ikan, siapa mau masak, siapa bungkus, saya tidak lihat. Tapi Tuhan lihat semuanya. Tuhan lihat dan Tuhan akan catat semuanya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi jemaat Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Atau orang datang beribadah pranatal, semua diberkati, semua bersuka cita. Dan yang menyediakan makan malam pasti Tuhan tidak akan lewati. Amin. Amin. Semua akan diberkati Tuhan sampai anak cucu tidak akan kekurangan makan. Tidak ada kita kasih makan dan kita menjadi miskin, tidak ada. Tapi waktu kita memberi makan, maka anak cucu kita tidak akan minta-minta roti. Itu tersedia di surga bagi kita. Jadilah orang yang murah hati. Jadilah orang yang memperhatikan orang lain. Ini bulan khusus, bulan Desember. Kita harus beda dengan orang dunia yang merayakan Natal. Kita buat tindakan, bagi kasih, bawa damai sejahtera dengan orang-orang yang terdekat, dengan orang-orang yang di tetangga-tetangga kita. Datangi mereka, mungkin bawa sedikit bingkisan Natal dan doakan mereka. Berdoa bahwa kasih Tuhan juga turun dalam rumah-rumah tangga mereka. Semua mau melakukan ini, amin. Selama bulan Desember ini mari, kalau satu keluarga bisa jangkau 5 keluarga, maka akan ada 5.000 keluarga. Dari kita jemaat taruhlah 3.000 yang menjangkau, berarti ada 15.000 keluarga-keluarga di Manado yang mendapatkan lawatan. Belum lagi yang lain-lain, semua bergerak dan Manado dipenuhi dengan kemurahan dan kasih Tuhan. Amin. Tuhan dimuliakan, kemuliaan Tuhan memenuhi bumi. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Semua sudah mendapatkan roti dan anggur. Kalau ada yang belum bisa lambaikan tangan. Oke, ada di sana. Yang belum bisa lambaikan tangan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati Bapa, ampuni semua kesalahan kami, dosa-dosa kami, perbuatan, kata-kata, sikap yang menyakiti hati-Mu Tuhan.
Dan kuasa darah anak domba Allah menguduskan kami. Kau melayakkan kami untuk bersekutu di meja perjamuan kudus. Kau menyediakan roti bagi anak-anak Tuhan. Roti dari surga yang menguatkan kami, bukan tubuh saja yang sehat. Tapi roh kami Tuhan kuat, bertumbuh dewasa, menyala-nyala di dalam-Mu Tuhan. Semua kebenaran kami bisa terima, kami bisa paham, mengerti, dan kami taat untuk melakukan apa yang kami terima. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan anggur ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tubuh dan darah-Mu, waktu kami makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu, Engkau tinggal di dalam kami tinggal di dalam Engkau. Persekutuan yang indah Tuhan, dan Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami. Engkau membangkitkan kami pada hari-hari terakhir ini Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua, anak cucu kami, orang-orang seisi rumah kami. Tuhan mengalir berkat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari persiapkan rotinya, kita akan makan sama-sama. Angkat roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Pada Paskah terakhir Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah dan memberikan kepada murid-murid, dan Dia berkata, "Ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa seluruh isi dunia. Perbuat setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Ingat kami Tuhan. Ingat kami di hadapan hadirat-Mu hari ini Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Bimbing kami masuk dalam rencana-Mu di hari-hari akhir di tahun ini Tuhan. Sampai kami masuk di tahun yang baru, di musim yang baru. Lebih lagi Tuhan bersama dengan Engkau. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Darah anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Waktu kita bersekutu dengan darahnya, kita imani Dia tinggal dalam kita dan kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita dimerdekakan. Bukankah cawan pengucapan syukur ini persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau menebus kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami kepunyaan-Mu. Kami berharga bagi-Mu Tuhan. Kau simpan kami, Kau lindungi kami, kami aman. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan. Tapi kami punya pegangan yang kuat dalam kebenaran firman yang tidak tergoyahkan. Bahwa kami punya Tuhan yang besar yang sanggup untuk membela kami. Yang berfirman dan sanggup menggenapinya. Terus Tuhan Engkau melawat masing-masing rumah tangga sampai kepada anak cucu kami. Kau menguatkan dan Engkau memberikan penghiburan, damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah. Berikan kami hikmat untuk apa yang kami lakukan setiap hari. Perbuatan-perbuatan baik yang manis di hadapan hadirat-Mu. Ini umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau.
kami Tuhan. Kami sungguh bangga punya Bapa, punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur kepadamu bahwa waktu-waktu yang Engkau masih percayakan bagi kami. Terima kasih buat kesehatan yang terbaik, buat kekuatan. Bahkan hari ini kami masuk di minggu pertama di bulan terakhir. Kami sungguh bersyukur karena sepanjang tahun 2022 Engkau sudah buktikan Engkau Bapa pegang tangan kami. Engkau tidak lepaskan kami. Kami bersyukur kami punya Bapa satu-satunya sumber bagi kami yang menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih ya Aba ya Bapa buat hari ini di rumahmu. Kami sudah bawa pujian, penyembahan, pengagungan bagi Raja di atas segala Raja. Kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Aba ya Bapa. Bahkan kami mau katakan dari lubuk hati kami bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur buat semua perkara besar yang sudah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Bahkan pada siang hari ini kebenaran-Mu sudah mengajarkan kami. Kami bersyukur buat kasih karunia demi kasih karunia yang Engkau sudah lepaskan bagi kami. Biar menyadarkan kami bahwa kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami supaya kami terbuka bagi didikan-Mu Tuhan. Kami rindu dididik oleh Engkau Tuhan supaya perjalanan kehidupan kami bukan kami yang menuntun diri kami, tetapi Roh Kudus Engkau yang menuntun kami. Firman yang kami terima punya kekuatan untuk bawa kami keluar dari cara hidup yang lama, dari cara hidup yang fasik, dari semua kesenangan-kesenangan dunia yang mengikat kami. Kami mau keluar Tuhan supaya Engkau dapati benar-benar hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Bukan cuma mulut kami di rumah-Mu memuliakan Engkau, tapi dalam keseharian kami Engkau dapati hidup kami memuliakan Engkau, sebab kami sadar di mana kami berada Engkau ada Tuhan. Di mana kami pergi di situ ada Tuhan. Bukan cuma di rumah-Mu Engkau hadir, tetapi di mana kami pergi Engkau ada bersama dengan kami. Biar Engkau dapati segenap hidup kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya kalau sepanjang 2022 kami Engkau bawa ada di penghujung Tuhan. Ada di bulan Desember kami percaya sampai kami meninggalkan tahun ini Tuhan. Memasuki tahun yang baru. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa tetap ada bekerja dengan dahsyat bagi kami. Sehingga kami mau katakan sepanjang bulan ini kami menerima berkat-berkat bukan cuma berkat jasmani. Tapi berkat-berkat rohani yang memberikan kami pengertian demi pengertian. Yang menjadikan kami lebih bijaksana. Bukan menjadi orang yang dari hari ke hari menjadi orang-orang yang bodoh. Tetapi kami menjadi orang yang lebih bijaksana. Karena Tuhan kami mau bertumbuh menjadi orang percaya yang dewasa. Supaya hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Firman yang kami terima biar itu dapat tempat di hati kami. Roh Kudus mengingatkan kami dari hari ke hari. Firman yang sudah kami terima. Supaya kami melangkah Tuhan. Di hari-hari kemudian Engkau dapati benar-benar bahwa kami adalah orang yang buat keputusan yang benar di dalam hidup. Terima kasih Aba ya Bapa, semua jemaat yang hadir. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Semua kami dilawat oleh Tuhan. Rumah-rumah tangga diberkati. Alami pemulihan di bulan Desember. Supaya ketika kami merayakan hari Natal tanggal 25 Desember. Bukan cuma sekedar perayaan. Tetapi Tuhan kami melihat ada pemulihan terjadi di dalam setiap rumah-rumah tangga kami. Hubungan-hubungan yang rusak sudah dipulihkan Tuhan. Karena kami percaya ini waktunya kami mau buka hati bagi kebenaran supaya Roh Kudus akan bekerja seluas-luasnya. Dan kami mau menjadi orang yang dari waktu ke waktu menerima didikan Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan kami maksimal dengan apa yang Kau percayakan bagi kami. Kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Dimulai dari dalam keluarga, dalam bermasyarakat Tuhan, dalam pelayanan. Kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan apa yang Kau percayakan. Sebab kami mau menyelesaikan pertandingan ini Tuhan. Kami mau capai garis akhir. Sebab kami tahu waktunya tidak lama lagi Tuhan. Biar ini waktunya kami semakin setia kepadamu. Kami akan buktikan sampai detik terakhir. Kami orang yang tidak pernah menyerah. Tapi kami orang yang mengandalkan Tuhan. Yang taruh pengharapan kami kepadamu. Yang mata kami terus memandang Tuhan. Kami percaya Tuhan.
Semua kami yang ada di tempat ini kami tidak akan kekurangan. Kami menjadi orang yang berkelimpahan. Semua berkat yang Bapa tentukan bagi kami tidak ada satupun yang dicuri oleh musuh. Itu sampai di tangan kami Tuhan. Sehingga kami berkelimpahan di dalam segala hal. Bahkan Tuhan menyambut Natal, hati kami penuh dengan damai sejahtera dan ketenangan. Karena Engkau Raja Damai memerintah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Usaha umatmu diberkati, pekerjaan umatmu diberkati. Yang sudah menabur, yang sudah mengembalikan perpuluhan, yang sudah memberi korban syukur, semua diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu apa yang kami berikan itu bagian dari rasa syukur kami, bagian dari ibadah kami kepadamu Bapa. Sebab kami menyadari semua berkat yang ada pada kami, semua yang baik yang ada pada kami itu datangnya daripadamu Bapa. Kami terus memberkati Ibu Gembala. Dia ada di hatimu, ada di tanganmu Tuhan. Matamu tertuju kepada hambamu. Kami percaya Tuhan kekuatan baru sudah Engkau lepaskan bagi hambamu. Engkau sudah bukankan pengertian demi pengertian hikmat wahyuan. Kami percaya Engkau akan kenyangkan Ibu Tuhan. Dengan hal-hal yang baru dari tahta kasih karunia. Dia akan menikmati sebuah kebaikan Tuhan. Bahkan panjang umur, kesehatan yang terbaik Engkau berikan bagi hambamu. Keluarganya diberkati Tuhan, suami, anak-anak, cucu-cucu diberkati. Kami semua juga menerima berkat yang sama dari tahta kasih karunia. Umatmu Tuhan menerima berkat dari tahta kasih karunia. Kami lepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Daerah Sulawesi Utara bahkan kota Manado sampai di desa-desa. Kami katakan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Biar suasana kerajaan Allah, atmosfer kerajaan Allah ada atas bangsa Indonesia. Yang bukan dari Tuhan kami usir di dalam nama Yesus. Semua rancangan Allah terjadi atas bangsa ini. Hikmat pewahyuan Engkau sudah berikan bagi pemimpin kami. Sehingga benar-benar semua pemimpin yang ada berdiri menegakkan kebenaran. Berdiri sebagai orang yang diutus oleh Allah. Anak-anakku yang duduk dalam pemerintahan semua jadi berkat. Semua jadi terang Tuhan. Kami minta anugerah tetap menjadi bagian kami untuk kami melihat semua yang baik terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan Tuhan keamanan Tuhan. Engkau jauhkan dari semua yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami percaya rancangan Allah terjadi atas Indonesia. Karena Indonesia milik kepunyaan Tuhan. Kami akan melihat setiap lutut yang ada di bangsa ini akan bertekuk lutut. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab kerajaan Allah ditegakkan atas bangsa Indonesia. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Saatnya kami akan berpisah dari tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kami mau pulang dengan sukacita, dengan kekuatan yang dibaharui. Karena kebenaran datang memerdekakan kami. Sebelum kami pulang biar Engkau sendiri lepaskan berkat bagi setiap kami. Mari umat Tuhan tadakan kedua tanganmu. Tanda kita menyerah kepada Tuhan. Biar Tuhan dapati hati kita terangkat kepada Tuhan. Mata kita tetap memandang Tuhan. Apapun masalah yang sementara engkau hadapi. Selama ada Tuhan ada mujizat. Selama ada Tuhan selalu ada pertolongan tepat pada waktunya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datang